Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Restu Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah lanjutan yang kemarin. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel kami. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ceritanya. Setelah kematian Sinta yang mengerikan, 2 minggu telah berlalu di rumah orang tuanya. Sarni dan Minto mulai heran kenapa anak mereka belum juga memberi kabar. Biasanya walaupun tinggal bersama suami, Sinta masih sempat mengirim pesan atau menitip salam lewat tetangga yang lewat pasar. Namun kali ini benar-benar sunyi. Sarni mencoba menguatkan diri berpikir mungkin Sinta sibuk atau sedang tidak enak badan. Minto lebih banyak diam duduk di kursi depan rumah sambil memandang jalan desa, berharap ada kabar dari anak perempuannya. Di sisi lain di rumah Karji, suasana juga berubah. Karji mulai merasa rindu ingin tidur bersama istrinya. Ia tidak tahu kalau Sinta sudah mati. Ia hanya heran, kenapa sejak kejadian pertengkaran malam itu, Sinta tidak pernah lagi keluar kamar dan tidak pernah terlihat di rumah. Sri Hatun selalu memberi alasan mengatakan Sinta sedang marah atau malas keluar. Namun Karji percaya begitu saja, meskipun dalam hati ia merasa ada yang aneh dengan perlakuan dari istri tuanya. Sementara itu Sri Hatun terlihat semakin pendiam. Sejak malam ia menghujamkan besi rangka kasur ke tubuh Sinta. Pikirannya sudah tak pernah tenang. Setiap kali teringat adegan itu, ia merasakan dingin di tengkuk dan kaku seluruh tubuh. Ia sadar perbuatannya ceroboh dan berujung menghilangkan nyawa seorang. Tapi di saat yang sama, ia merasa seperti ada dorongan kuat dari dalam dirinya untuk membunuh malam itu. Dorongan yang ia yakini bukan dari pikirannya sendiri. Ia teringat bagaimana amarahnya mendadak membesar. Suaranya berat dan matanya panas sebelum tusukan itu terjadi. Dalam hatinya ia yakin ada pengaruh setan yang membuatnya berpikir Karji ikut terlibat dalam tindakan itu. Padahal saat itu tidak ada sama sekali orang lain, hanya Sri Hatun sendiri. Bayangan wajah Sinta yang terkulai di lantai selalu muncul di kepalanya Sri Hatun setiap kali ia menutup mata. Kadang muncul juga suara lirih seperti orang mengerang dari arah kebun belakang. Sri Hatun mencoba tidak memikirkannya, tapi justru ia membuat semakin tertekan. Kini ia jarang berbicara dengan Karji, hanya menjawab seperlunya. Saat Karji bertanya tentang Sinta, ia hanya berkata, lagi malas keluar, biarkan sajalah mas, ucapnya. Karji yang memang tidak terlalu peka, tidak menaruh curiga, ia hanya merasa rindu. Rindu melihat Sinta di dapur, rindu duduk bersama di ruang tamu. Namun ia gengsi untuk memanggil atau mengetuk pintu kamar, yang pikir itu di tempat istrinya. Setiap malam ia tidur di kamar Sri Hatun, sambil membayangkan Sinta. Mungkin sedang menunggu waktu untuk berdamai dengan dirinya. Di sisi lain, Bayu masih tetap bekerja mengantar sayuran dari desa ke pasar kota. Ia belum sempat mencari Sinta karena pekerjaannya yang padat. Berangkat subuh dan pulang malam, tapi setiap kali melintas dekat rumah Karji, ia selalu menoleh sebentar, berharap ia dapat bertemu dengan mantan kekasihnya atau ibu dari bayinya yang sudah lahir. Rumah Karji terlihat biasa saja dari luar. Tidak ada tanda-tanda Sinta keluar atau berada di halaman. Bayu sempat berpikir untuk langsung mendatangi dan bertanya, tapi ia menahan diri. Ia takut membuat masalah jika Karji mengetahui hubungannya dengan Sinta. Singkat cerita, malam itu di rumah Minto, Sarni memberanikan diri bicara. Pak,
Ini sudah 2 minggu, Pak. Apa kita tidak coba ke rumahnya saja? Ibu khawatir dengan Sinta, Pak. Ibu rindu. Minto menghela nafas panjang. Aku juga khawatir kalau kita datang malah dianggap mencampuri urusan rumah tangga mereka, Bu. Bapak bingung. Tapi firasat ibu kok nggak tenang ya, Pak. Biasanya dia kan kasih kabar. Ini tidak sama sekali loh, Pak. Jawab Sarni dengan nada memohon. Minto terdiam cukup lama lalu mengangguk. Ya sudah, besok pagi kita ke sana ya, Bu. Di rumah Karji malam itu suasana sangat aneh. Sri Atun duduk di dapur memandangi pintu belakang. Angin malam membuat daun pintu berderit pelan dan bau amis samar tercium. Seperti bau yang pernah ia cium saat mengubur Sinta di kebun. Tangannya gemetar tapi ia tetap duduk. Matanya tidak lepas dari pintu itu dan tiba-tiba ia mendengar suara langkah di luar. Langkah itu pelan tapi jelas mendekat ke arah pintu. Tok, tok, tok. Siapa di luar? Suaranya bergetar, tidak ada jawaban. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Sri Atun berdiri cepat tapi tubuhnya kaku. Pegangan pada kursi membuat jemarinya terasa dingin. Seketika saat itu terdengar suara ketukan 3 kali di daun pintu. Dok, dok, dok. Tidak keras, tapi cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mundur 2 langkah. Lalu tanpa sadar ia berlari ke kamarnya dan mengunci pintu. Keesokan paginya Karji duduk di teras sambil menghisap rokok. Sri Atun, kamu beneran tidak lihat Sinta? Masa sih dia tidak keluar kamar selama ini? Apa jangan-jangan dia kabur? Tanyanya. Sri Atun berusaha tenang. Iya mas, dia masih malas keluar. Mungkin nanti sore mas. Ya sudah, kalau begitu aku yang akan masuk memanggilnya nanti malam, kata Karji. Sri Atun langsung menatap tajam. Mas, tidak usah mas, biarkan saja. Dia kan akan keluar sendiri kalau mau, ucapnya sembari terbata-bata. Karji mengangkat bahu lalu berdiri menuju kiosnya di pasar. Saat ia pergi, Sri Atun kembali ke dapur. Pandangannya ke kebun belakang, gundukan tanah tempat ia mengubur Sinta mulai sedikit menurun permukaannya karena hujan beberapa hari lalu. Ia khawatir itu akan menarik perhatian Karji atau orang lain. Di waktu yang sama, Bayu menerima kabar dari seorang pedagang di pasar bahwa Sinta sudah lama tidak terlihat. Informasi itu membuat Bayu mulai curiga. Ia ingat terakhir kali melihat Sinta adalah malam di bawah pohon mangga sebelum Karji datang mergoki mereka. Kalau dia dipulangkan ke rumah orang tuanya, pasti aku sudah dengar. Tapi ini kok... gumamnya saat itu. Pada waktu sore harinya, Minto dan Sarni, orang tua dari Sinta pun berangkat ke rumah Karji. Perjalanan mereka memakan waktu sekitar 20 menit berjalan kaki. Saat tiba di sana, hanya Sri Atun yang ada di rumah. Karji belum pulang dari pasar dan Sri Atun pun menyambut dengan senyum kaku. Maaf mengganggu kami, Bu. Kami ingin bertemu Sinta. Sudah 2 minggu tidak ada kabar. Aku rindu sama anakku, kata Sarni. Sri Atun terlihat menelan ludah. Maaf ya Bu, Sinta, dia sedang keluar sebentar. Ya mungkin ke warung kek atau kemana. Soalnya tadi pagi aku lihat dia, jawab Sri Atun dengan singkat. Sarni mengangguk tapi matanya menelusuri halaman. Ia mencoba mencari tanda-tanda keberadaan anaknya. Tidak ada jemuran baju Sinta, tidak ada sandal yang biasa ia pakai. Ya sudah, kami tunggu di sini aja ya Bu, kata Pak Minto. Sri Atun gelisah, tangannya sibuk merapikan kursi yang sudah rapi.
Tapi lebih baik besok aja deh Pak, kembali lagi ke sini. Soalnya hari ini dia sepertinya tidak pulang cepat. Sarni menatap Minto lalu berdiri. Gimana Pak? Yaudah, besok kami kembali. Setelah mereka pergi, Sri Atun duduk lemas di kursi. Ia tahu cepat atau lambat kebohongannya akan terbongkar. Malam itu saat Karji pulang, ia tidak menceritakan kedatangan orang tua Sinta. Ia takut Karji mulai curiga dan mencari keberadaan istrinya. Sementara itu di rumah Minto, Sarni merasa ada yang tidak beres. Pak, kau lihat tadi. Di sana gak ada barang-barang punya Sinta loh Pak. Apa dia tidak ada di rumah itu Pak? Dia kemana ya Pak? Minto mengangguk pelan saat itu. Aku juga perhatian Bu. Kita cuma harus cari tahu dulu, tapi jangan terburu-buru. Di pasar, Bayu mulai membuat rencana untuk datang langsung ke rumah Karji malam-malam saat Karji sudah pulang dari pasar. Ia ingin memastikan Sinta ada di sana. Namun dalam pikirannya juga ada rasa takut, membayangkan kalau Sinta memang sudah tidak ada lagi. Ketika malam menjelang, Sri Atun berbaring tapi matanya tetap terbuka. Bayangan malam pembunuhan itu terus terulang di kepalanya. Kali ini lebih jelas. Darah di lantai, suara tubuh jatuh, dan nafas terakhir yang Sinta ia dengar begitu dekat. Tiba-tiba dari arah kebun belakang terdengar suara seperti tanah yang digali. Sri Atun menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap terdengar, bahkan terasa semakin dekat. Ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, di sisi lain saat itu, malam hari itu, ternyata Bayu memiliki rencana. Saat keluarga Karji sedang tidur, tiba-tiba dari belakang rumah ada suara gemerusuh. Itu adalah Bayu yang datang mengendap-endap mencari keberadaan Sinta, kekasihnya dan juga ibu dari bayinya, yang sudah lama tak terlihat. Sejak terakhir bertemu di bawah pohon mangga malam hujan itu, Bayu selalu dihantui rasa curiga dan gelisah. Dengan langkah hati-hati, Bayu masuk ke pekarangan rumah Karji. Ia sengaja menunggu sampai larut malam agar tidak ada tetangga yang melihat. Di tangannya hanya ada senter kecil yang ia tutup sebagian dengan kain, agar cahayanya tidak terlalu terang. Ia berjalan melewati pagar bambu yang sudah miring, lalu mendekati bagian belakang rumah. Sesampainya di sana, di dalam rumah, Sri Atun sebenarnya belum tidur. Pikirannya masih dipenuhi bayangan malam pembunuhan itu. Ia sering mendengar suara-suara aneh dari arah kebun belakang. Maka ketika ia mendengar suara gemerusuk di luar, jantungnya langsung berdegup dengan keras. Ia duduk di ranjang, tubuhnya gemetar, berusaha menenangkan pikirannya, agar telinganya menangkap suara itu dan berusaha mengendalikannya. Suara apa itu? Jangan-jangan dia kembali. Gumamnya lirih, wajahnya pucat. Ia berdiri pelan mendekat ke jendela dapur, mencoba mengintip keluar. Dari balik kaca buram, ia hanya melihat bayangan bergerak. Ia semakin yakin itu bukan manusia. Bayu yang berada di luar pun hampir saja ketahuan. Ia sempat mendengar suara lantai kayu berderi dari dalam rumah. Ia cepat-cepat menunduk dan merapat ke dinding, menahan nafas. Untungnya Sri Atun tidak berani keluar, hanya berdiri, diam di balik jendela dengan tubuh gemetar. Bayu kembali melangkah hati-hati. Ia mencoba mencari pintu belakang. Dengan perlahan ia membuka pintu kayu itu yang ternyata tidak terkunci. Suara engselnya berderit kecil, tapi cukup membuat Sri Atun semakin takut. Ia langsung menutup mulut dengan tangan. Matanya menatap kosong ke arah pintu yang baru saja bergoyang. Ya Allah, itu suara apa itu? Jangan-jangan itu arwah dari Sinta. Ya ampun, jangan sampai dia masuk rumahku, bisik Sri Atun ketakutan.
Bayu yang sudah masuk perlahan ke dalam rumah. Ruangan gelap hanya diterangi lampu minyak yang hampir habis. Bau tanah basah bercampur dengan aroma masakan semalam. Ia berjalan pelan menuju kamar yang biasanya ditempati Sinta. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu itu dengan pelan. Dan saat ia melihatnya, di dalam kamar ternyata gelap. Ia menyalakan senter sebentar, menyorot keranjang. Tidak ada orang, hanya pakaian Sinta yang tertata di atas ranjang. Ada kain jarik, ada juga kebaya warna krem yang terakhir kali dipakai saat akad. Juga selendang kecil yang sering ia lihat digunakan Sinta. Bayu mengernyit, dadanya terasa sesak. Nah, kenapa dia tidak ada di sini ya? Jadi, kemana dia pergi? Gumamnya. Ia meriksa lemari, hanya ada beberapa lipatan baju. Tak ada tanda-tanda Sinta bersembunyi atau tidur di kamar itu. Rasa anehnya pun semakin besar. Seharusnya kalau Sinta benar-benar ada di rumah ini, pasti ada sandal, sisir atau benda-benda pribadi lain yang biasa dipakai sehari-hari. Namun semua tampak sepi, seolah kamar itu sengaja sudah dikosongkan. Bayu mematikan senter, berdiri lama di tengah kamar. Hatinya campur aduk antara marah, takut, dan juga bingung. Ia pun memutuskan untuk segera keluar sebelum ada yang terbangun. Ya Allah, jadi Sinta pergi kemana ya? Bisa-bisanya dia tidak ada di sini. Bayu pun matikan senter, berdiri lama di tengah kamar. Hatinya campur aduk. Saat itu, ketika ia berjalan tergesa menuju pintu belakang setelah menginvestigasi rumah dari Karji, tiba-tiba di kebun itu kakinya tersandung sesuatu. Ia hampir jatuh lalu menoleh. Di hadapannya ada gundukan tanah cukup besar. Ia sempat berhenti sebentar, mencoba menyeimbangkan tubuh. Bau amis menyengat langsung masuk ke hidungnya. Bayu menutup hidung dengan tangan. Apa ini? Kok bau sekali ya? Bisiknya dengan pelan. Namun waktu itu sudah mendekati subuh, ia takut ketahuan jika terlalu lama di situ. Dengan cepat ia pun melangkah keluar melewati pagar bambu, lalu berlari kecil menuju jalan desa. Sampainya di jalan, ia berhenti sebentar, menoleh ke arah rumah itu. Jantungnya berdegup keras, gundukan tanah dan bau amis tadi terus terbayang di kepalanya. Beberapa hari kemudian, Bayu akhirnya memberanikan diri datang ke rumah orang tua Sinta. Ia rindu anaknya sekaligus ingin menanyakan kabar. Dan saat tiba, ia melihat Sarni sedang menjemur pakaian di halaman. Bayu pun memberi salam saat itu. Bu Sarni menoleh dan langsung menyambutnya. Nak Bayu, lama tidak kelihatan. Ada perlu apa, nak? Tanya Bu Sarni. Bayu menunduk hormat. Saya ingin menengok anak itu, Bu. Sekalian ingin tahu kabar Sinta. Saya juga udah lama gak ketemu Sinta. Mendengar nama Sinta yang diucapkan oleh Bayu, wajah Bu Sarni langsung berubah. Nak Sinta, sudah 2 minggu ini tidak ada kabar sama sekali. Kami juga heran. Biasanya dia masih sempat datang atau titip pesan. Tapi kali ini tidak ada. Bayu tercekat. Jadi, ibu juga tidak tahu di mana dia sekarang. Tidak tahu, nak. Waktu itu dia pulang sebentar, lalu kembali ke rumah suaminya. Setelah itu, tidak pernah ada kabar lagi. Padahal aku sudah ke sana, tapi kata istri tuanya, dia sedang keluar. Aku tidak percaya begitu saja, tapi ya tidak bisa memaksanya.
Minto keluar dari dalam rumah, wajahnya serius. Bayu, kalau kamu tahu sesuatu tentang anakku, tolong katakan sekarang ya. Iya pak, saya juga bingung. Rasanya kehilangan kekasih sungguh menyakitkan pak. Meskipun ia sekarang sudah menjadi istri orang. Bayu menunduk, pikirannya kacau. Ia ragu untuk menceritakan kalau ia sempat masuk ke rumah Karji malam itu dan menemukan kamar kosong serta gundukan tanah mencurigakan. Ia takut dianggap lancang. Tapi pak, bu, saya hanya merasa aneh pak, karena sudah lama tidak melihatnya di pasar. Bukan kamu saja Bayu, Bapak juga merasakan ada yang tidak beres. Tapi Bapak tidak punya bukti. Mungkin Bapak akan cari waktu untuk menanyai Karji langsung, ucap Pak Minto. Bayu mengangguk pelan. Ia lalu masuk ke dalam rumah untuk melihat bayinya. Bayi itu sedang digendong oleh Bu Sarni. Bayu menatap wajah mungil itu lama, lalu mengusap kepalanya. Nak, ayah datang. Kamu harus kuat ya jadi anak. Ayah sedang berjuang demi ibu kamu. Sarni memperhatikan Bayu yang menatap bayi dengan mata berkaca-kaca. Bayu, kau juga harus kuat ya. Jangan tinggalkan anak ini. Sinta pasti ingin begitu. Bayu menggenggam jemari kecil bayi itu. Hatinya bergetar di kepalanya. Masih terbayang gundukan tanah besar dan bau amis di belakang rumah Karji. Ia semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Tapi ia belum berani mengatakan apapun pada Minto dan Sarni. Malam berikutnya Bayu tidak bisa tidur. Ia berbaring di dipan kecil di rumahnya. Tapi pikirannya terus terbayang kamar kosong dan pakaian Sinta yang tersisa di ranjang. Ia merasa Sinta mencoba memberi tanda, tapi ia tidak mengerti apa maksudnya. Di sisi lain di rumah Karji, Sri Atun semakin tertekan. Ia sering terbangun tengah malam karena mendengar suara tanah digali. Kadang terdengar suara liris seperti orang menangis dari arah kebun. Ia tidak berani bercerita pada Karji karena takut rahasianya dibongkar. Karji sendiri mulai merasa rindu semakin besar. Ia sudah 2 minggu tidak melihat istrinya, tapi tetap percaya Sinta masih ada di rumah. Sinta kenapa sih? Kenapa dia tidak mau keluar kamar ya? Apa dia benar-benar marah kepadaku? Mana rumahnya? Pusing lah, gumamnya. Ia benar-benar heran. Ia ingin mendekati Sinta, tapi ia memiliki rasa gengsi akibat telah membentaknya kemarin-kemarin saat ia ternyata kehamilan di luar nikah. Saat itu Sri Hatun hanya diam, menunduk dan tidak berani menjawab. Dan beberapa hari berikutnya Bayu kembali datang ke rumah Minto. Kali ini ia terlihat lebih tegas. Pak, Bu, saya minta izin ya. Saya ingin cari tahu sendiri ke rumah Karji. Saya tidak tenang. Saya yakin pasti ada sesuatu di sana. Minto menatapnya lama lalu mengangguk. Iya nak, kalau begitu kamu hati-hati jangan sampai ketahuan. Bayu mengangguk mantap. Dalam hatinya ia bertekad. Kali ini ia tidak hanya ingin tahu, tapi siap menghadapi apapun yang ia temukan. Kini setelah mulai melakukan tindakan, dalam hati dari Bayu ia bertekad. Kali ini ia tidak hanya ingin tahu, tapi siap menghadapi apapun yang ia temukan lagi. Malam itu setelah berjanji pada Minto dan Sarni, orang tua dari Sinta, Bayu pulang membawa rasa berat di dadanya. Ia mencoba tidur namun matanya tetap terbuka lebar. Bayangan wajah Sinta, sang kekasih yang belum ia temui, terus muncul dalam pikirannya. Sinta, kamu di mana sayang? Aku rindu.
anak kita juga rindu. Dan sekitar pukul 11 malam, bayi Sinta yang diasuh oleh Sarni mulai menangis keras. Bayi yang kebetulan saat itu memutuskan juga bermalam di rumah orang tua Sinta. Ia pun langsung terbangun, mengambil bayi itu dari ranjang kecilnya. Ia menggendong perlahan, mengayun-ayunkan, berusaha menenangkan. "Tenang nak, ayah di sini," bisiknya sambil menepuk pelan punggung mungil itu. Tangisan bayi mereda, namun udara di sekitar terasa aneh. Angin malam yang masuk dari celah jendela membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Bayu merinding saat ia menoleh ke arah pintu. Matanya membesar. Di ambang pintu kamar berdiri sosok perempuan dengan kebaya krem yang berlumuran darah. Rambut panjangnya terurai, wajahnya pucat, dan air mata mengalir dari matanya yang sayu. Bayu terkejut hampir menjatuhkan bayi yang sedang ia gendong. "Sinta!" Suaranya tercekat, tubuhnya kaku. Sosok itu benar-benar Sinta. Pakaian yang melekat padanya sama persis seperti terakhir kali Bayu melihatnya. Hanya saja kali ini pakaian itu penuh noda darah, dengan bekas sobekan di beberapa bagian. Ia tidak bicara, hanya menatap Bayu sambil menangis. Bibirnya bergetar tapi tak ada suara keluar. "Sinta, kenapa kau? Kenapa? Apa yang terjadi padamu, Sinta?" tanya Bayu dengan lirih. Matanya berkaca-kaca. Sinta melangkah pelan ke dalam ruangan. Bayu merasakan udara semakin dingin. Bayi di gendongannya tiba-tiba diam, tidak menangis lagi. Hanya menatap lurus ke arah arwah ibunya. Sinta menunduk menatap anaknya, lalu menoleh ke Bayu. Bibirnya bergerak pelan, kali ini terdengar suara lirih. Gali di belakang rumah Karji. Gali, ucapnya terputus-putus. Bayu tercengang saat itu. Di belakang rumah Karji, ada apa di sana? Air mata Sinta terus mengalir. Ia mengangkat tangannya yang berlumuran darah, menunjuk ke arah kebun belakang. Di sana kau akan tahu kebenarannya. Sinta, kamu ngomong apa sih? Bayu saat itu belum menyadari kalau Sinta sudah menjadi arwah. Bayu ingin bertanya lagi, tapi kali itu sosok Sinta perlahan memudar. Tangis lirihnya terdengar semakin jauh hingga akhirnya lenyap, menyisakan keheningan. Bayu masih berdiri memeluk bayi, tubuhnya gemetar. Matanya basah, hatinya seperti diremas. Tak lama setelah itu, Sarni masuk ke kamar karena mendengar suara Bayu. "Ada apa, Yu? Kenapa pucat sekali wajah kamu?" tanyanya. "Enggak, Bu. Enggak apa-apa." Bayu menggeleng pelan, tak sanggup menjelaskan. Ia hanya menatap bayi yang sudah tertidur di pelukannya. Dalam hati ia yakin itu tadi benar-benar Sinta. Keesokan paginya Bayu menceritakan semuanya pada Binto dan juga Sarni. Awalnya mereka terdiam lama, sulit percaya dengan apa yang didengar. Namun melihat kesungguhan Bayu, wajah seriusnya dan air mata yang masih tersisa di pelupuk matanya, akhirnya mereka mulai yakin. "Kenapa? Ada apa, Bayu?" "Tadi aku seperti melihat Sinta, Pak. Dia menyuruh aku menggali di belakang rumah Karji. Katanya di sana ada kebenaran. Aku mimpi seperti itu, Pak." Sarni menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. "Ya Allah, Sinta kamu di mana, Nak? Apa yang sebenarnya terjadi pada anakku?" Minto menghela nafas panjang saat itu. "Ya sudah, kalau begitu coba saja. Siapa tahu mimpimu itu ada jawabannya. Kita tidak bisa diam, Bayu.
Tapi kita butuh saksi. Nanti kita harus libatkan Pak RT ya. Singgahnya waktu itu, Minto menemui Pak RT dan menceritakan semuanya. Pak RT terkejut namun ia juga mengaku. Memang sejak beberapa minggu terakhir warga mencium bau aneh dari arah rumah Karji. Beberapa orang bahkan sudah mulai curiga karena Sinta tak pernah terlihat. Dan dengan adanya mimpi yang telah ditemukan oleh Bayu, kini Bayu pun benar-benar berharap bahwa ada jawaban kemana Sinta pergi selama ini. Ya udah Pak Minto, kalau begitu kita harus cari bukti. Kita tidak bisa menuduh tanpa dasar. Bayu, kamu kan yang dekat dengan Sinta. Kami harap kau berani memimpin ya. Kalau nanti kita benar-benar menggali di sana. Memang sih, itu sudah menjadi tanda tanya besar bagi warga. Kok tiba-tiba di belakang rumah Pak Karji itu ada gundukan tanah? Ucap Pak RT. Baik Pak, saya berani. Demi Sinta. Ucap Bayu mengangguk. Pak RT kemudian mengatur waktu, ia tak ingin gegabah. Ya udah, kita tunggu 3 hari lagi. Kita kumpulkan beberapa warga yang bisa dipercaya. Jangan sampai bocor ke Karji atau Sri Hatun. 3 hari itu terasa sangat panjang bagi Bayu. Setiap malam ia dihantui bayangan arwah Sinta. Kadang ia terbangun mendengar suara tangisan lirih perempuan dari arah kebun. Meski ia sedang berada di rumah orang tua Sinta, bayinya juga beberapa kali terbangun malam-malam, menangis keras tanpa sebab jelas. Bayu semakin yakin semua itu adalah tanda. Kini hari yang ditentukan akhirnya tiba. Malam itu sekitar pukul 9. Bayu bersama Pak RT Minto dan beberapa warga berkumpul diam-diam. Mereka membawa cangkul, senter, dan lampu Petromax. Wajah mereka tegang dan sebagian berbisik-bisik. Sebagian hanya diam dengan raut khawatir. Karji dan Sri Hatun sebenarnya ada di rumah, tapi mereka tidak curiga. Karji baru pulang dari pasar dan langsung beristirahat, sementara Sri Hatun lebih banyak duduk termenung di dapur. Wajahnya pucat, matanya cekung, tubuhnya tampak lelah. Sejak kejadian malam pembunuhan, ia jarang tidur nyenyak. Rombongan kecil itu pun masuk melalui pagar bambu. Bayu berjalan paling depan, langkahnya mantap, meski jantungnya berdebar dengan keras. Mereka menuju kebun belakang, udara malam lembab. Bau tanah bercampur bau amis semakin jelas. Ketika mereka semakin dekat. Di sini Pak, di sini. Ya udah, ayo kita gali. Beberapa warga mulai mengayunkan cangkul. Suara hantaman tanah terdengar jelas. Setiap kali tanah terangkat, bau busuk semakin menyengat. Warga yang ikut menggali mulai menutup hidung dengan kain. Astagfirullah, baunya sangat gak enak sekali Pak, ujar salah satu warga. Bayu menatap tanpa berkedip, matanya mulai basah. Ia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang Sinta maksudkan. Tak lama kemudian saat itu, ujung cangkul mengenai sesuatu yang keras. Salah seorang warga jongkok menyibakkan tanah dengan tangan. Tampak kain jarik berwarna kusam, basah, lengket, dan sangat berbau busuk. Ini bau apa ya? Pak RT mendekat, wajahnya tegang. Cepat, teruskan. Buka pelan-pelan. Warga lain membantu, satu kain itu tersibak sedikit. Terlihat bagian tubuh pucat dengan darah kering menempel. Beberapa warga menjerit, ada yang mundur, bahkan ada yang hampir muntah. Astagfirullahaladzim, itu jasad manusia Pak, teriak seorang bapak dengan suara gemetar. Bayu jatuh berlutut, air matanya pun langsung mengalir deras. Sinta, ucapnya. Pak RT berdiri tegak menatap ke arah rumah Karji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebenaran sudah terlihat.
Besok pagi kita laporkan ini ke pihak berwajib. Malam ini jangan ada yang keluar. Biarkan warga tahu bahwa Sinta tidak hilang, tapi ternyata dia ditemukan meninggal dan dikubur di rumah ini. Minto memegangi kepalanya. Tubuhnya gemetar. Sarni yang ikut serta menutup mulut menahan tangis. Ya Allah, Sinta, anakku. Di dalam rumah saat itu, Sri Atun sebenarnya sudah mendengar suara cangkul dan bisik-bisik dari kebun. Ia tahu rahasianya terbongkar, tubuhnya lemas. Keringat dingin membasahi pelipis. Karji yang tertidur di dalam kamar pun tidak mengetahui apa-apa. Warga yang berkumpul mulai gelisah, sebagian ingin segera menghakimi. Tapi Pak RT menahan. Sabar Pak, sabar. Kita tunggu besok. Biarkan aparat yang menangani. Malam ini kita jaga dulu. Jangan sampai ada yang lari. Bayu masih berlutut di samping galian, menatap jasad Sinta yang semakin sudah membusuk. Kini terlihat lebih jelas hatinya hancur. Namun di balik rasa sakit itu ada sedikit rasa lega. Ternyata pesan arwah Sinta di dalam mimpinya sudah ia jalankan, dan kebenaran akhirnya mulai terungkap. Malam itu Bayu benar-benar sangat marah. Setelah jasad Sinta ditemukan, air matanya tidak berhenti menetes. Ia memandangi bayinya yang terlelap di pelukan Bu Sarni, lalu mengepalkan tangan. Dalam kepalanya hanya ada satu hal, Sinta tidak boleh mati sia-sia. Dan siapapun yang membunuhnya, ia juga harus mati. Itulah dendam dari Bayu. Ketika azan subuh baru saja selesai, Bayu langsung bangkit. Ia tidak menunggu sampai pagi benar-benar terang. Dengan langkah cepat ia menuju rumah Karji. Dadanya sesak, emosinya meluap. Pintu rumah Karji digebrak keras hingga bergetar. Karji, keluar kau! Dasar bajingan! Teriak Bayu dengan suara lantang. Dari dalam terdengar suara barang jatuh. Karji pun keluar dengan wajah kaget, masih mengenakan sarung lusuh. Ada apa sih ya? Kamu gila ya Bayu? Berani-beraninya datang ke rumahku pagi-pagi begini. Ganggu orang tidur aja. Bayu langsung mendorong dada Karji hingga pria itu hampir jatuh. Gak usah sok-sokan ya kamu bangsat. Kau harus tanggung jawab. Kalau saja kau tidak menikahi Sinta, semua ini tidak akan terjadi. Kau yang membuatnya sengsara hingga dia mati di rumah ini. Apa maksudmu Bayu? Mati? Siapa yang mati? Apa yang kau katakan, ha? Karji pun terdiam, matanya membesar. Bayu menggeram. Jangan pura-pura gak tahu ya. Jasad Sinta sudah kami temukan semalam di kebun belakangmu. Warga semua jadi saksi. Lo gak bisa lari dari ini ya bangsat. Sri Atun yang mendengar suara keras dari dapur pun langsung keluar. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia pura-pura tidak tahu. Apa yang kalian katakan? Pak RT bersama beberapa warga datang menyusul karena mendengar kegaduhan. Kami semua sudah lihat ya. Memang benar, jasad Sinta dikubur di kebun ini. Apa maksudnya semua ini? Sri, katakan padaku Sri. Kau tahu sesuatu? Bentak Karji kepada Sri Atun. Aku nggak tahu apa-apa mas. Jujur kamu. Bentak Bayu dan juga Pak RT sekaligus orang-orang yang ada di sana. Iya mas, aku yang melakukannya. Kamu bicara apa? Aku yang bunuh dia. Aku yang tusuk Sinta malam itu dengan besi rangka kasur. Aku cemburu. Aku muak dengan kehadirannya. Aku tidak tahan melihat Karji lebih sering memandangnya dibanding aku. Aku benci dia. Dia datang ke rumah ini dalam keadaan kotor. Dia sudah hamil duluan, tapi perlagak menguasai semuanya. Bayu melangkah maju, wajahnya merah menahan amarah. Kau kejam ya Sri Atun. Sinta tidak pernah mau menikah dengan Karji.
Ia dipaksa oleh keadaan, oleh utang orang tuanya ya. Kamu bunuhnya tanpa belas kasihan. Dia hamil, itu hamil dari aku. Itu sebabnya aku benar-benar dendam kepada kalian. Aku tahu aku salah, aku tahu kita kotor, tapi aku bertanggung jawab, bukan malah membunuh seperti kalian. Kini setelah semuanya terbongkar, keesokan paginya pihak berwenang datang menjemput. Dengan pengawalan ketat, Karji dan Sri Hatun dibawa pergi. Berita itu menyebar cepat tidak hanya di Kartamulya, tapi juga ke desa-desa tetangga bahkan keluar kota. Orang-orang membicarakan betapa mengerikannya kasus ini. Bayu berdiri di depan rumah Minto dan Bu Sarni, rumah dari orang tua almarhum Sinta. Ia menggendong bayi kecil itu menatap jalan yang baru saja dilalui kendaraan aparat yang membawa Karji dan Sri Hatun pergi. Di dadanya masih ada luka besar, tapi juga ada rasa lega karena kebenaran sudah terungkap dan akhirnya jasad Sinta bisa dikuburkan dengan baik. Pak Minto berdiri di sampingnya menepuk bahu Bayu. Bayu, makasih ya. Kamu udah berani. Kalau bukan karena keberanian kamu, mungkin anakku akan terus dianggap hilang tanpa jejak. Sekarang semua orang tahu kebenarannya. Iya Pak, saya juga minta maaf ya Pak. Saya udah nggak bisa jaga sucian Sinta Pak, ucap Bayu dengan tergesa-gesa. Sudahlah, manusia tak luput dari salah. Yang penting kamu mau bertanggung jawab. Bapak dan Ibu bangga sama kamu. Kami harap kamu juga bisa menjaga bayi ini agar jadi anak yang lebih baik dan soleh. Setelah kejadian itu, malam kembali turun di desa Kartamulya. Kini rumah Karji dibiarkan kosong, sunyi tanpa penghuni. Warga tidak ada yang berani mendekat, hanya melewati dengan cepat. Bagi mereka rumah itu akan selalu menyimpan kenangan kelam. Namun di rumah Minto, meski luka masih terasa, ada harapan baru. Bayi kecil itu menjadi alasan mereka untuk bertahan, untuk melanjutkan hidup tanpa Sinta. Ia berharap, dengan keadilan penuh, anak itu bisa menjadi anak yang lebih baik dari ayahnya sendiri. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Tentunya mungkin kalian semua pernah mengalami hal semacamnya atau mendengar cerita seperti ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.